Yo guys, balik lagi ke channel kita Kuping Riman. Kali ini kita bakal bahas headphone top of the line dari Blond, yaitu Blond B20. Apa yang menarik dari headphone ini? Ini adalah headphone planar magnetic. So, langsung aja nggak usah lama-lama kita bahas headphone ini. Dengan retail 450 USD, Blond B20 ini adalah top of the line Blond saat ini. Teknologi planar magnetiknya mungkin adalah teknologi yang cukup umum dipakai di headphone dengan harga segitu ya. Dan apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bahas aksesorisnya, di mana kita bakal dapat headphone, kabel, dan sayangnya hanya itu yang kita dapat karena ini adalah mungkin demo unitnya. Retail unit mungkin berbeda dari demo unitnya. Kabelnya bisa kalian lihat seperti ini, tampilan fisiknya seperti Blond B8 dengan sleeving mirip, dengan tebal kabel yang mirip, cuma bedanya B20 ini dia memiliki kabel balance, maksudnya kanan dan kiri dengan konektor 2,5 dan konektor untuk single endednya ya tetap 3,5 ya. Lalu kita bahas fisiknya. Bisa kalian lihat headphone ini terbuat dari cupnya terbuat dari kayu dengan list silver dan juga grill warna hitam, cakep banget. Dia punya tampilan yang elegan. Kita bisa lihat di sini untuk headbandnya dia pakai bahan metal, sepertinya terbuat dari aluminium, sepertinya kokoh. Dan yang menarik itu adalah ini, dimana dia memiliki sistem suspension. Ketika kalian pasang headphone di kepala kalian, dia akan menyesuaikan fitting dengan sangat nyaman. Itu adalah salah satu poin yang menarik dari Blond B20 ini. Untuk earpads-nya, bisa kalian lihat headphone ini menggunakan earpads yang seperti ini. Ini menarik ya. Bentuknya bisa kalian lihat, dia punya bentuk yang di bagian belakang ini lebih tebal, berkontur dan menyesuaikan bentuk pipi kalian, dimana yang bagian menempel di pipi ini terbuat dari kain dan yang bagian belakang ini di pinggir-pinggirnya ini terbuat dari synthetic leather ya. Kalau bahasa kerennya sih ini earpads hybrid. Oke. Kita bakal bahas fittingnya. Yang pertama kita bakal bahas clamping force-nya, yaitu tekanan headband ke telinga kita. Yang saya rasakan ini beda banget dari Blond B8 ya. Dia lebih loose, lebih santai. Tapi juga nggak terlalu neken, nggak terlalu loose juga, pas banget. Ini karena dia sudah menggunakan sistem yang namanya suspension ini. Kalian lihat. Sini dia punya suspension ini, ketika dipasangin di telinga ini, saya peragain aja gini. Ya, jadi dia punya penahan suspension ini, jadi dia nggak berasa kekencengan, tapi pas banget. Itu aja yang menurut saya poin plus dari fitting yang ditampilkan Blond B20 ini. Headphone ini sayangnya agak berat ya, dia punya berat sekitar 500 gram, dimana ya untuk headphone planar ya memang rata-rata beratnya sekitar 300 sampai segitulah ya. Tapi ya untuk jangka waktu lama saya rasa bakal bisa bertahan sih untuk penggunaannya, karena memang apa ya, dia punya sistem pendukung yang saya sebutin tadi ya, kayak suspension yang cukup membantu. Langsung aja ke impresinya. Gimana sih suaranya bro? Kalau dari low-nya ini beda banget dari Blond B8 ya. Kalau low-nya itu dia lebih berisi, lebih padat, lebih apa ya, lebih kerasa dari sub bass hingga upper bass-nya itu ngisi terus suaranya, nggak ada kesan kopong dan bulat. Suaranya itu bener-bener cocok untuk kalian yang suka lagu-lagu relaxing. Dan selain itu ya masih cocok sih untuk beberapa lagu-lagu bass heavy. Namun dia tidak terlalu bass head yang terlalu menggaung atau menggema suaranya. Cocok banget buat kalian yang nyari suara relaxing tapi tetap masuk kelas reference. Oke, untuk mid-nya
Ini yang menurut saya bagus ya, karena dia lebih improve dari Blonde B8. Dari harganya aja udah jauh ya, yang Blonde B8 itu sekitar 70 USD, ini 450 USD. Jadi kalau menurut saya, mid-nya ini apa sih yang menarik? Dia punya mid yang sama detailnya, maksud saya timbrenya itu sama, tapi dia lebih improve di segala bagian, mulai dari lower mid hingga upper midnya jauh lebih refine. Jadi kalian merasa ketika mencoba headphone Blonde yang sebelumnya ke headphone ini bakal kerasa banget bahwa ini lebih effortless, suara yang ditampilan itu nggak ngoyo gitu ya. Nggak detailnya itu ditampilin bagus, tapi nggak terkesan dipaksakan. Itu bagus banget. Untuk high-nya, dia tuh punya high yang jauh lebih improve dari Blonde B8 tentunya. Dimana high-nya itu presence-nya lebih smooth, lebih detailnya bagus, lebih apa ya, lebih refine lah ya. Dalam artian teksturnya terjaga, detailnya, sparklingnya tetap bagus, tapi nggak terkesan dipaksakan, lebih natural gitu aja. Dan yang pasti lebih lebih extend di bagian apa itu high-nya. Kalian bakal ngerasa kalau treble itu nggak cuma nggak cuma sparkling, tapi juga lebih ces gitu ya. Jadi cocok banget untuk lagu-lagu yang audiophile, butuh detail yang bagus banget, butuh mastering yang oke banget, semua bakal ditampilin di sini dengan sangat-sangat bagus. Di harga 450 USD, saya rasa headphone ini masih tergolong salah satu headphone yang perlu kalian coba, bisa dijadiin referensi. Untuk soundstage-nya ini jauh lebih luas dari Blonde B8, mungkin karena dia pakai sistem open back di mana suara ditampilkan lebih di luar kepala, lebih meruang, dan kalian bisa merasakan instrumen itu lebih pinpoint, posisinya tetap detail di sana dia punya depth sekian, dia punya sparasi yang cukup renggang, sangat bagus, dan tata letak instrumen pun kita bisa merasakan tata letak yang akurat. Oke, kita bakal bahas beberapa poin plus dan minus dari headphone ini. Yang pertama poin plus dulu. Yang saya suka adalah pertama desain. Desain headband yang punya suspension nilai plus. Earpads yang punya kontur dan bahannya hybrid plus juga. Dimana kita bisa merasakan fitting yang nyaman banget dari kombinasi dua hal tersebut. Selanjutnya adalah kabel. Kabelnya ini gampang banget di custom karena dia detach. Kalian bisa custom pakai kabel-kabel aftermarket atau kalian build sendiri di builder-builder lokal dengan konfigurasi untuk yang nyambung di headphone-nya pakai konektor 2,5. Dan kabelnya ya tentu bisa kalian custom sesuai selera kalian. Scaling juga menjadi salah satu poin plusnya di headphone ini. Scaling itu apa sih bro? Jadi gini, kita tadi beberapa kali nyoba ya dengan setup, kayak saya pakai DAC Yinlume A1S. Beberapa kali teman juga nyoba pakai Aroma A100 dan terasa banget bedanya di mana dia bisa menangkap soundstick yang dia bisa menampilkan teknikalitas yang berbeda dan lebih upscaling gitu ya. Apalagi kalau kalian nyoba nge-pair di Hugo 2 kayaknya ya, yang kita pernah nyoba, katanya bener-bener luar biasa. Suara yang ditampilin bener-bener wow gitu ya. Di harga 450 USD gitu loh bro, kamu dapat suara yang bener-bener reference kayak gitu. Terus ini agak subjektif lagi ya, karena memang saya suka desain-desain retro, kayak dari desain kayu gini, headphone dari cup kayu. Saya koleksi Grado yang mod cup kayu semua. Sekarang dengan headphone yang ditampilin Blonde dengan cup kayu list yang sangat elegan seperti ini, saya sangat suka dan menambah kesan elegannya.
Oke, lanjut ke poin minusnya. Untuk minusnya ini mungkin agak apa ya, subjektif juga. Prolong listening mungkin kalian akan merasa capek di leher karena ini agak berat, headphone-nya 500 gram gitu loh ya. Tapi ya tergantung kalian, kalau saya sih tahan 1-2 jam untuk menggunakan headphone ini. Dan untuk desain open back seperti ini, di mana bagian belakang kap kayunya ini berlubang dan ada grillnya gini, kalian bakal mendapati suara itu bocor keluar gitu ya. Jadi kurang cocok ketika kalian dengerin di tempat ramai atau kalian mencoba mendengarkan di dekat orang-orang yang mungkin terganggu dengan suara headphone kalian. Dan selanjutnya adalah pads-nya itu sendiri. Selain nyaman tadi ya sebagai poin plus, ada poin minusnya di mana spare earpads kayak gini yang modelnya menyesuaikan kontur pipi itu jarang banget di pasaran ada gitu ya. Jadi saya rasa kalian bakal kesulitan nyari spare earpads yang mirip kayak gini, tapi bisa diganti pakai spare earpads yang lebih bagus mungkin ya. Kalian punya spare earpads bisa beli kayak model spare earpads yang udah ternama kayak Brainwave, Deconi, dan lain sebagainya. Oke. Karena ini memang unit review, jadi kita kurang tahu ya kelengkapannya apa, tapi saya cek di websitenya Penon, dia lebih premium sih. Kalau kita cuma dapat box karton, kabel, dan headphone, jadi kayak minimalis banget. Dan karena ini belum tersedia di Indonesia, kita belum bisa purchase ini secara bebas di marketplace, tapi kalian bisa tanya-tanya kita dapatnya dari mana. Dan final thoughts-nya untuk harga 450 USD dengan kualitas seperti ini bisa jadi contender berat headphone planar di harga segitu ya. Mungkin di harga second harga-harganya mirip kayak Ion Flow atau headphone lain di pasarannya. Ini kalau saya pribadi sih ya meramaikan pasar headphone mid-end lah ya, headphone planar mid-end. Dan bagus banget, impresi saya positif banget untuk Blond B20 ini. Dan saya rasa itu aja yang bisa saya ulas dari headphone ini. Stay tune di channel kita dan tetap subscribe. Dan kalau kalian penasaran headphone ini, leave comment. Dan jangan lupa untuk join di komunitas Discord kita. That's all. Thank you dan goodbye.